Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, memberi edukasi, informasi, dan syukur kalau ada persoalan bisa memberi solusi. Hari ini saya bertemu dengan tokoh-tokoh dari Kabupaten Rembang dan akan berbincang-bincang tentang kira-kira 5 tahun ke depan ini tantangan Kabupaten Rembang ini apa? Karena kalau tidak salah nanti Desember akan ada pemilihan bupati dan wakil bupati baru. Kita tidak mempersoalkan siapa yang akan jadi calon, tetapi lebih baik mendiskusikan apa yang harus dilakukan oleh siapapun yang akan terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Rembang. Pembicara yang kita undang sungguh luar biasa, yaitu adalah seorang seniman, seorang dalang yang sudah menjadi identitas dalang paling top di setidaknya di Kabupaten Rembang, yaitu Mas Sigit Arianto, sarjana seni. Apa kabar Mas Sigit? Alhamdulillah sehat-sehat Bapak. Jadi di Rembang sudah berapa tahun Mas Sigit? Di Rembang saya itu sudah sejak SD SMP di Rembang ya. SD SMP di Rembang. Ya, sejak kecil. Kemudian sekarang jadi dalang papan atas ya di Indonesia. Ya. Tetapi selama pandemi ini gimana? Tanggapan sepi? Ya sepi Bapak, tapi ini kan di musim seperti ini kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, tapi kita memang dituntut untuk kreatif sendiri. Makanya kita juga harus jemput bola. Jemput bola, wayangan online. Bagus. Kita harus ketoprak online dari rumah di setting studio sedemikian rupa dengan minimalis personil dan minimalis biaya. Iya, itu sama dengan saya Mas Sigit. Saya juga nggak bisa kemana-mana, nggak bisa wawancara kemana-mana, akhirnya melakukannya seperti ini, dari rumah seperti ini. Ya. Pak Sigit karena sudah lama berada di Rembang, pasti sudah tahu persoalan-persoalan Rembang dan harapan-harapan yang diberikan oleh masyarakat Rembang, nanti 5 tahun yang akan datang, siapapun yang akan menjadi pemimpin di Rembang. Apa yang ingin Mas Sigit sampaikan? Wah, ini belum bukan salah kamar nih Pak, belum ngerebut politik. Itu hak semua warga. Oh alah. Oke. Karena ini masyarakat Rembang itu sebenarnya masyarakatnya enak-enak Bapak. Nyun pirsa kalih Gus Kamil. Manut-manut mboten enten sing bangkang ngoten. Kalau untuk 5 tahun yang akan datang, ya lapangan pekerjaan di Rembang itu semoga bisa tambah. Bagi seniman khususnya saya, semoga mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Di musim pandemi ini aja, menurut saya ya lumayanlah dapat respon. Ini musim pandemi, tapi kalau yang biasanya semoga lebih direspon lagi teman-teman seniman. Artinya pemerintah daerah Pemkab nanggap gitu ya, pentas online-nya Mas Sigit? Tidak harus saya Bapak. Sebenarnya untuk musim pandemi ini saya punya ide. Pemerintah itu mengatasi untuk seniman-seniman tradisi itu mudah sekali kok. Itu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, itu tiap bulan itu, tiap minggu sekali, sana grup ketoprak sana pentas di pendopo. Ini, itu atau seminggu 2 kalinya, 1.500.000 porong jutaan ben gue ketemu kangen, ketemu konco-konco. Niku nanti itu sudah cukup beres. Cukup sekali tuh teman-teman orkes, teman-teman dangdut disuruh pentas di pendopo. Satu lah. Jadi kalau seniman itu diberi dana 1 atau 2 juta, itu sudah bisa main ya, sudah bisa pentas ya Mas Sigit ya? Itu bisa Pak, karena seniman juga kreatif. 1 juta mau gawak ke wong 5, wong 4 kita juga bisa. Tapi kan kalau dari pemerintah
kalau dari pemerintah itu tidak besar kecilnya biaya, rasa kepeduliannya itu loh Pak. Iya, itu seniman sudah merasa bangga gitu. Iya, nggak besar kecilnya, karena seniman itu tidak butuh disumbang, ya juga butuh, tapi eksistensi lebih penting. Ketika pemain-pemain ketoprak misalnya lama nggak dandan, lama nggak acting, itu juga butuh. Ekspresi yang penting. Ekspresi. Ya. Alhamdulillah di Rembang itu kebanyakan juga mandiri itu. Tidak mengharapkan pemerintah banget. Ya. Pak Sigit, itu di Rembang itu dulu ada seperti ketoprak yang sangat terkenal, namanya orek-orek. Masih nggak orek-orek? Orek-orek itu begini Bapak, orek-orek itu kalau kita tahu Rembang tidak bisa ngeklaim itu milik Rembang. Madiun punya orek-orek, Magetan, Ngawi. Ya. Bahkan ada lagunya orek-orek puniki kesenian asli Ngawi gitu. Madiun juga punya. Kalau Rembang orek-orek puniki kesenian Rembang asli. Blora juga ada tuh. Blora asli. Semuanya mengeklaim. Karena orek-orek itu kesenian seperti ketoprak, tapi menggunakan iringan orek-orek dan vokabuler yang sederhana. Semua ada dan semua berhak mempunyai hak cipta itu. Kalau Rembang sudah nggak ada. Rembang ketoprak. Ketoprak Pati itu 75% pemainnya orang Rembang, Bapak. Orang Rembang. Nah, sekarang bedanya antara orek-orek dengan ketoprak itu apa? Kalau orek-orek itu tidak perlu panggung, mungkin hanya di pelataran, di halaman gitu. Ya. Lebih sederhana, lebih simpel. Kalau ketoprak sudah di entertain sedemikian rupa. Ya. Gitu. Masih ada nggak itu? Orek-orek motor yang mabur itu masih ada nggak? Kalau di Rembang emprak, yang mirip orek-orek emprak. Keseniannya emprak kalau di Rembang. Pak Sigit, Pak Sigit tadi mengatakan bahwa yang penting pemerintah itu punya perhatian terhadap seniman. Sebenarnya yang harus didorong punya perhatian itu kan masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu misalnya taruhlah nelayan panen ikannya bagus gitu ya, kemudian petani panenannya bagus, di samping perorangan bisa nanggap kesenian juga secara kolektif mungkin desa-desa itu bisa nanggap kesenian kalau misalnya sedekah desa. Jadi sebenarnya kesenian itu juga tergantung apakah ekonomi di suatu daerah itu tumbuh apa enggak. Jadi seniman nggak boleh kalau nggak peduli terhadap pertumbuhan ekonomi misalnya. Gimana Mas Sigit? Setuju Pak, kalau dalang-dalang kuno itu kan nggak bisa pisah dengan petani. Ya. Itu dalang itu kan identik dengan petani juga. Hasil panen nanti untuk nanggap wayang, untuk bersih desa, sedekah bumi. Ya. Jadi kesenian itu mapan ketika ekonominya mapan. Jadi itu sudah rumus Pak. Suatu daerah itu memikirkan kesenian. Seperti Indonesia itu nanti bayangan saya punya menteri kebudayaan sendiri kalau sudah ekonominya mapan. Punya menteri kesenian sendiri kalau ekonominya mapan. Tapi ketika Indonesia itu yang dibanggakan seni tradisi, budaya, tapi kok belum punya menteri kebudayaan khusus, itu juga menghayal Mas Yan. Padahal kalau kita pamerkan ke luar negeri, Indonesia kaya kan seni budaya adat istiadat, tapi nggak punya menterinya khusus adat istiadat. Dan kalau untuk di Kabupaten Rembang itu nelayan, petani, itu petanya sudah ada sendiri. Kalau nelayan untuk sedekah laut, itu pasti nanggap wayang, ketoprak, pengajian, itu pasti. Terus sedekah bumi juga begitu. Mas Sigit, menurut praktek atau kenyataan selama ini, itu penanggap-penanggap wayang itu paling besar siapa? Nelayan atau petani atau masyarakat apa? Kalau saya kira petani sekarang sudah kaya-kaya Bapak. Kalau untuk penanggap yang terbesar itu sih rata sih. Kebetulan kalau di Rembang itu malah jarang. Yang kebanyakan itu dari luar daerah. Persentase saya tampil di Rembang itu hanya 25%. 25% ya? Iya, yang lainnya di luar Kabupaten Rembang. Itu Gus Kamil yang belum nanggap juga. Mungkin kalau tarif untuk Rembang ada diskon khusus apa enggak? Oh, boten enten.
Mangke ku anggere pun sowan kalih Mbah Nawawi ngoten mesti Gus Kamil ya tak tanggap ke. Pak Sigit, apa tadi yang mau disampaikan? Perwakilan dari seniman-seniman Kabupaten Rembang ini kan minta kejelasan waktu pentas kapan. Kalau memang sampai bulan ini kan sebenarnya harus ada Gus Kamil, Pak Bupati, Pak Kapolres. Kalau 3 itu duduk bersama kan selesai sudah. Jelas, tapi kalau ketika tidak duduk bersama, itu nanti informasinya nggak fokus. Kalau di Blora, saya lihat itu pentas tapi tidak ada penonton. Tadi malam, Pak. Ya, di Pendopo. Di Pendopo, tapi nggak pakai penonton. Ya, mungkin Pak, 1-2 ya. Di fotonya itu ada penonton. Sebenarnya gini, menurut saya kita tidak boleh menghindar dari corona, tapi kalau kita harus melawan, pakai aturan yang benar. Kalau memang boleh ada tontonan, tapi penontonnya berjarak, pakai masker, monggo. Tapi kalau melanggar aturan dibubarkan aja. Ya. Terus pihak Pemda atau dari kepolisian atau pihak penanggap bayar polisi. Iki manut aturan orang aturan dibubarke. Ya. Saya kira itu fair. Ya. Kalau dari wayang kulit diperbolehkan, ketoprak diperbolehkan. Nanti ya, engko nek dangdut tak entuke penontonnya piye. Kita bolehkan aja semua, tapi yang melanggar kita bubarkan. Kita harus tegas gitu. Jadi memang saatnya tegas. Pemerintah juga tegas. Kalau kita menghitung jumlah penderita corona itu sekarang sudah pinter Pak di kopi, di warung-warung kopi hitung-hitung ini udah pinter. Jadi malah kalau kita menganalisa mengada-ada nanti malah diguyu atau udah pinter. Teng warung-warung ini udah pinter. Pinternya gimana pinternya? Pinternya ini juga menganalisa, wah, wong Jawa kok dimusuhke corona, wong Jawa wong jaduk dhewe sak donya. Itu iya kok iso kok ngetes kok langsung menyatakan iki positif, iki negatif dan yang lain. Kebanyakan korbannya juga mempunyai penyakit yang bawaan. Ada isu yang lucu lagi, wah ini corona entek ketika habis pilkada itu di baru sudah ada itu. Jadi kita kalau pemerintah nggak tegas, nggak segera merangkul seniman, bahaya ini Pak. Karena seniman kalau bicara dengan sound system banter-banter. Iya. Itu sebenarnya hampir di semua tempat seniman mengeluh dan semua daerah sudah saya wawancarai juga masih keberatan, tetapi Dinas Pendidikan sebenarnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah mempersilahkan kalau memang masing-masing daerah bisa ya nggak apa-apa itu mereka. Jadi sekarang kesimpulannya apa yang diharapkan oleh para seniman Mas Sigit? Kalau khususnya di Kabupaten Rembang dan Jawa Tengah diperbolehkan segera pentas dengan aturan-aturan yang ada. Karena dibukanya pasar itu meri. Monggo wong nonton wayang itu luwih resik tinimbang ning pasar-pasar dan lain-lain. Bedanya apa sih yang di pasar dan penonton wayang? Padahal jumlah pengunjungnya itu di wayang lebih sedikit dan lebih bisa ditata. Itu. Jadi memang ada kecemburuan antara seniman. Nek pedagang mau nebati 100.000 sekarang membati 50.000 lumrah, tapi seniman sudah nggak bati rugi. Ini paling terdampak kena efek corona ini adalah seniman. Bagi yang bisa pentas online nggak apa-apa, tapi yang teman-teman lain yang nggak punya alat streaming, nggak punya tempat, itu kasihan sekali. Ya. Kelihatannya tidak semua ini bisa streaming ya. Saya kemarin dengan teman-teman Barongan itu dia mengatakan juga agak sulit Pak kalau kita timnya harus 40 orang itu harus besar-besaran. Gimana kalau kayak gitu? Enggak, itu karena kurang kreatif dia. Oh, gitu ya. Iya, itu kan Barongan itu jumlah pemainnya hanya sedikit, hanya Sinabu, Kendang, Bonang dan Barongan 2 aja sudah jadi, 4 orang jadi. Mungkin kalau itu telepon saya dulu, gini main di dalam rumah ditutup atau dia yang main hanya 4 orang, 5 orang nggak apa bisa itu. Nah itu juragane Barongan kan taunya Barongan kudu kaya ngono, tidak bisa diperbarui. Ya. Itu juga teman-teman padi ketoprak juga ngeluh, Pak kita nggak puas Pak kalau nggak main di lapangan gitu di masyarakat kalau cuma dengan online dia bilang gitu. Gimana?
pendapat saya nggak puas karena kurang komunikasi. Sebenarnya mereka juga pengen butuh tampil online, itu pengen. Tapi satu mungkin kurang komunikasi dengan teman-teman, krunya. Tapi nyatanya ketoprak wangsit Gumelar ketoprak saya ini paling laris waktu corona ini, Pak. Ini pentas terus. Karena saya masih cucuk sekali itu, Pak. Cucuk sekali. Itu yang nanggap juga cucuk. Contohnya ada anggota dewan untuk anggaran reses. Itu anggaran reses lebih murah. Ini pentas di rumah disiarkan, jejak digitalnya juga ada. Gitu. Yang penting kan jejak digitalnya itu ada dan bisa mengangkat nama anggota dewan tersebut. Mungkin minta tolong Pak Bambang, teman-teman DPD dan teman-teman Golkar lainnya. Itu dana reses dan aspirasinya bisa dilemparkan ke seniman-seniman Pati, Rembang, Kudus. Baik, Mas Sigit, terima kasih sekali ya. Tadi beberapa saran terutama untuk para seniman di Rembang dan bahkan di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kapan-kapan kita komunikasi lagi. Terima kasih. Kalau seniman butuh duduk bersama dengan Pak Bupati dan Pak Kapolres karena hubungannya ada izin. Kalau itu tidak duduk bersama, masih ragu-ragu semuanya. Nanti rekaman ini saya kirim ke beliau, jadi biar beliau melihat pendapatnya Mas Sigit. Oke, dan dilihat semoga direspon. Terima kasih. Terima kasih telah bergabung dengan Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi, edukasi, dan syukur bisa ada solusi untuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sekali lagi terima kasih Mas Sigit. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.